Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, dalam menganalisa cerita, khususnya menganalisa unsur intrinsiknya, kita perlu melakukan beberapa langkah. Berikut ini adalah contoh analisa cerita pendek, analisa intrinsik ya, cerita pendek A Country Cottage by Anton Chekhov. Yang harus kita pahami ketika kita menganalisa unsur intrinsik sebuah cerita adalah kesatuan elemen-elemen ceritanya, keutuhan, wholeness-nya. Maka harus ada elemen penyatunya, unsur penyatunya yang menyatukan keseluruhan elemen itu. Dan unsur perekatnya, penyatunya itu adalah tema. Jadi tema itu menjadi unsur pertama yang dimunculkan dalam analisa intrinsik. Dia akan menjadi unsur pengikat elemen-elemen yang lain. Jadi nanti elemen-elemen yang lain itu penjelasannya harus terkait dengan tema. Jadi tema ini dia terbangun dari unsur-unsur yang lainnya. Dia menyatukan unsur-unsur yang lain. Jadi unsur-unsur seperti karakter, plot, setting itu penjelasannya ditujukan untuk mencapai tema ini ya. Misalnya dalam ceritanya Anton Chekhov itu, cerita A Country Cottage tadi, A Country Cottage, rumah yang ada di pedesaan itu, temanya adalah kebahagiaan itu hanya sesaat, atau hidup itu penuh kejutan. Tema itu sebuah topik yang dibatasi, makanya saya lebih memilih tema itu dalam bentuk kalimat ya, karena selain dia umum, dia juga terbatas umum itu bahwa itu bisa terjadi dimanapun, terbatas itu hanya terbatas dalam cerita. Makanya saya lebih suka mengatakan bahwa tema itu dalam bentuk kalimat seperti ini, karena ini hanya terjadi pada cerita itu. Nah, tema yang kemudian tema ini kita pilih, kita buat sendiri ya. Saya bikin tema ini untuk cerita A Country Cottage-nya Anton Chekhov itu. Kebahagiaan itu hanya sesaat, hidup itu penuh kejutan. Dan mungkin Anda bisa menambahkan tema-tema yang lain yang menurut Anda sesuai dengan cerita itu. Nah, kemudian baru kita ke unsur-unsur yang lain, elemen-elemen intrinsik yang lain. Jadi ini penyatunya tema ya. Nah, saya memilih ironi dulu karena nampaknya dalam cerita ini ironi ini memegang peranan krusial dalam cerita ini. Nah, dari ironi ini kemudian tema tadi terbangun ya. Kan ceritanya diawali dengan setting sebuah malam, suasananya syahdu, lalu ada sepasang suami istri hanya berdua saja, mereka bergandengan tangan, lalu suasana malamnya indah, kemudian gambaran landscape-nya mendukung suasana itu. Jadi suasana yang syahdu, yang menyenangkan bagi suami istri berdua itu. Mereka membayangkan bermacam-macam. Misalnya mereka sudah membayangkan pulang ke rumah kecil mereka, terus mereka menyantap makanan hangat yang sudah disiapkan istrinya. Ada ikan, ada ayam gitu ya. Tapi kemudian gambaran syahdu itu diteruskan dengan memutuskan untuk pulang, tapi mereka memutuskan untuk melihat kereta dulu yang akan datang. Tapi kemudian suasananya berubah kenapa? Karena tiba-tiba kereta itu datang, berhenti, keluar dari gerbong itu,
ada orang memanggil-manggil mereka, dan itu ternyata adalah keluarga pamannya. Bukan hanya pamannya saja, tapi keluarga pamannya, rombongan. Dan mereka berniat untuk tidur di rumahnya pasangan suami istri itu, yang hanya mereka berdua dengan rumah kecil mereka. Nah, si pasangan suami istri tadi, Sasafar dan Farya tadi, kemudian musnah. Impian mereka makan berdua, suasananya indah, makanan hangat. Kenapa? Karena mereka kedatangan keluarga pamannya yang banyak itu ya. Lalu cerita itu ditutup dengan sebuah ironi. It's jolly of you, welcome to the cottage. Saya yakin kalimat ini diucapkan dengan agak menyeringai, ada agak nganyel gitu ya. Menyenangkan sekali, selamat datang di rumah kami gitu ya. Padahal itu ironi, padahal itu sesuatu yang berlawanan. Mereka sudah menggambarkan tentang hal-hal yang indah di rumah mereka, yang hangat dan seterusnya, buyar oleh kedatangan paman mereka. Nah, ini adalah ironi yang memainkan peran penting dalam cerita ini, sehingga kesannya cerita ini ironis, miris gitu ya. Tadinya gambaran menyenangkan, kemudian buyar. Makanya kemudian tadi tema yang saya pilih tadi, kemudian kebahagiaan itu hanya sesaat. Kebahagiaan yang berdua tadi bayangkan macam-macam, itu lalu hilang jadi kekacauan itu ya. Atau hidup itu penuh kejutan, yang tadinya bahagia lalu tiba-tiba peristiwa yang lain datang berkebalikan gitu ya. Nah, setting juga memainkan peranan penting. Nah, kalau cerita pendek biasanya settingnya juga pendek juga. Setting itu kan hanya semalam saja, nggak ada kan. Settingnya diawali dari mereka berdua di luar melihat pemandangan bulan menerangi, lalu kereta datang, lalu buyar impian mereka gitu. Jadi settingnya pendek saja, dan setting ini mendukung tema yang ironis tadi, bahwa kebahagiaan itu hanya saat saja. Awalnya digambarkan hal-hal yang indah, terus baru musnah gitu ya. Oke. Karakter dalam cerita pendek, karakternya tentu flat saja, kita hanya tahu satu sisi saja karena waktunya tidak cukup ya. Makanya tokohnya itu kan lah si Sasa, si suami, dan Farnya si istri. Kita hanya tahu sebentar saja tentang tokoh itu ya, tapi kita juga tahu bagaimana tokoh itu anyel gitu ya, dari kebahagiaan mereka yang mereka bayangkan, lalu tiba-tiba datang pamannya, udah gak karu-karuan gitu kan ya. Tokohnya dua itu, tokoh utamanya. Kemudian plotline atau storyline atau struktur ceritanya itu kronologis, diawali dari mereka berdua di malam sahdu dan seterusnya tadi. Kemudian cerita tentang makan malamnya apa, lalu kemudian mampir dulu di stasiun, lihat kereta datang, pamannya datang, dan sudah gitu ya. Jadi kronologis dari awal sampai akhir itu urut, itu kronologis.
Plotnya bagaimana? Kalau plot itu kan isinya exposition, rising action, climax, falling action, resolution gitu ya. Exposition itu pengenalan cerita. Pengenalan cerita dalam di paragraf pertama cerita itu dijelaskan two young people who had not long been married were walking up dan seterusnya. Digambarkan mereka bahagia, mereka bergandengan, both were happy gitu kan. Lalu konflik itu mulai naik, rising actionnya ketika digambarkan mereka mau makan malam apa gitu kan, mau makan malam chicken dan salad. Lalu mereka memutuskan ke stasiun nonton kereta. Mereka sudah menggambarkan keindahan yang mereka alami. What a splendid time we are having together, Fanya. It's so splendid, one can hardly believe it's true. Bayangan mereka pokoknya sudah indah-indah. Tapi kemudian ironi terjadi, dan ironi itu adalah klimaks dari cerita ini. Klimaksnya adalah ketika mereka tahu paman mereka dan rombongannya itu keluar dari kereta, menghampiri mereka dan menyapa mereka. Ada kalimat ini, the young couple were horror stricken, untuk menggambarkan klimaks cerita bagaimana wajah mereka yang tadinya bahagia lalu mendapati kenyataan yang berbeda jauh dari yang mereka inginkan. Nah, itu klimaksnya. Sampai akhir itu klimaks. Falling actionnya tidak ada, resolutionnya ada. Falling action itu ini ya, stage dimana story itu kemudian setelah klimaks konfliknya mulai menurun. Lalu resolution itu ending dari cerita yang kemudian menyelesaikan klimaksnya. Tapi di cerita ini tidak ada falling action dan resolution. Endingnya dengan klimaks konflik. Jadi endingnya sangat ironis sekali. Nah, itu kira-kira elemen-elemen cerita yang ada dalam Country Cottage dan bagaimana menganalisanya. Mudah-mudahan ini membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.